Perkenalkan, nama saya Ika Aulia Fajrianti dari Prodi D4 TLM Universitas Al-Irsyad Cilacap. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mempelajari salah satu mata kuliah di perguruan tinggi, yaitu Pendidikan Pancasila. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum pendidikan Pancasila itu apa sih? Oke, jadi pendidikan Pancasila adalah salah satu mata kuliah yang pengembangan kepribadian yang menjelaskan tentang landasan dan tujuan sejarah paham kebangsaan Indonesia. Selain itu, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila juga sebagai sistem ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila dalam konteks kenegaraan Republik Indonesia, Pancasila sebagai etika politik, dan Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oh iya, saya punya 2 pertanyaan yang harus kita cari bersama informasi serta sumbernya. Pertanyaan yang pertama, ketentuan Undang-Undang Pendidikan Pancasila lengkap dengan bunyinya. Mari kita jawab. Jadi, dasar hukum pendidikan Pancasila itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat 3 perkara. Yang pertama, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, serta pendidikan bahasa. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 1990 menetapkan status pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap program studi dan bersifat nasional. PP nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa Pancasila wajib diajarkan di perguruan tinggi. Keputusan Dirjen Dikti nomor 265 Dikti/Gap/2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian pendidikan Pancasila pada PT di Indonesia. Kepmediknas nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi, dan nomor 45/U/2000 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi telah menetapkan pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan menjadi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Pelaksanaannya sesuai dengan SK Dirjen Dikti nomor 38/Dikti/Gap/2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK di perguruan tinggi. Pertanyaan yang kedua, apa saja fenomena sosial yang menunjukkan urgensi penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Berikut ini beberapa jawaban untuk pertanyaan nomor 2. Yang pertama ada pelanggaran dari sila pertama, yaitu konflik Poso. Konflik ini merupakan serangkaian kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah yang melibatkan kelompok Muslim dan non-Muslim. Kerusuhan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kerusuhan Poso 1, yaitu berlangsung pada 25-29 Desember tahun 1998. Kemudian kelompok Poso 2, yaitu berlangsung sejak 17-21 April tahun 2000, dan terakhir Poso 3 berlangsung sejak 16 Mei sampai 15 Juni tahun 2000. Pada 20 Desember tahun 2001, keputusan Malino ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai dan diinisiasi oleh Yusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Yang kedua, bukti dari pelanggaran sila kedua Pancasila yaitu adanya tragedi kemanusiaan Trisakti, di mana tragedi ini menewaskan 4 mahasiswa dari Universitas Trisakti. Kemudian yang ketiga, bukti pelanggaran terhadap sila ketiga Pancasila yaitu adanya gerakan Aceh Merdeka, di mana gerakan ini mengusung nasionalisme Aceh secara jelas. Nasionalisme yang dibangun sebagai pembeda dengan nasionalisme Indonesia yang sebelumnya telah ada. Yang keempat, pelanggaran terhadap sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Yang terakhir, bukti pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila yaitu kemiskinan dan ketimpangan dalam pendidikan. Nah, tadi kita sudah menjawab 2 pertanyaan tentang pendidikan Pancasila dan beserta pelanggarannya. Semoga jawaban tadi bisa menambah pelajaran kita, menambah pengetahuan kita, dan semoga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran terhadap sila-sila Pancasila di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.